Oke, jadi bahasan kita sekarang adalah paten ductus arteriosus atau ductus arteriosus persisten. Nah, secara embriologi sistem arcus aorta ini berkembang antara minggu 5 sampai minggu 7 kehamilan. Truncus arteriosus ini akan menimbulkan 6 pasang arcus. Nah, arcus ke-6 akan memberikan cabang yang tumbuh ke arah paru yang sedang berkembang. Di sebelah kanan bagian proksimal dari arcus aorta ke-6 akan menjadi bagian proksimal dari arteri pulmonalis, sedangkan di bagian distal akan menghilang. Di bagian sebelah kiri, proksimal arcus aorta ke-6 akan menjadi bagian proksimal arteri pulmonalis kiri, sedangkan bagian distalnya akan berhubungan dengan aorta menjadi ductus arteriosus. Jadi secara anatomi dalam masa janin ini ductus arteriosus atau ductus arteriosus botali berfungsi untuk menghubungkan antara arteri pulmonalis dengan aorta. Jadi darah kaya oksigen dari vena cava inferior yang menuju ke atrium dan ventrikel kanan hanya sebagian kecil yang akan diteruskan ke bagian paru karena paru dalam janin masih dalam kondisi kolaps. Setelah lahir dengan tarikan nafas, maka tekanan oksigen akan meningkat dan arterior paru ini akan mengalami dilatasi. Hal ini akan menyebabkan ductus arteriosus menutup. Kemudian ketika ductus ini menutup akan menjadi ligamentum arteriosum. Jika ductus ini tidak menutup, maka disebut sebagai ductus arteriosus persisten. Ini adalah perkembangan dari arcus aorta. Jadi arcus aorta ke-6 di bagian kiri akan menjadi arteri pulmonalis kiri dan ductus arteriosus, sedangkan yang arcus ke-6 di bagian kanan akan menjadi arteri pulmonalis destra. Perubahan hemodinamik yang dapat terjadi pada paten ductus arteriosus adalah atrium kanannya normal, ventrikel kanan normal, namun corokan arteri pulmonalis akan meningkat, vaskularisasi paru meningkat, atrium kiri membesar, ventrikel kiri membesar, dan aorta juga membesar. Pada foto toras didapatkan adanya pembesaran dari ventrikel kiri disertai dengan konus pulmonalis yang menonjol dan aortanya besar, serta vaskularisasi parunya juga ikut meningkat. Kemudian pada EKG yang dapat dideteksi adalah adanya hipertrofi ventrikel kiri. Ini adalah gambaran dari paten ductus arteriosus. Jadi adanya hubungan antara darah dari yang akan sebenarnya ke sistemik dengan darah yang akan ke paru. Jadi darah dari aorta itu akan menuju arteri pulmonalis sehingga arteri pulmonalis akan menerima banyak darah kemudian akan menyalurkan ke paru sehingga vaskularisasi paru itu meningkat. Biasanya pada hari-hari pertama kehidupan belum terdengar bising oleh karena adanya tahanan vaskular paru yang masih tinggi. Namun bila tahanan vaskular paru itu sudah mulai menurun, mula-mula akan terdengar bising sistolik. Bising sistolik ini terjadi karena ada perbedaan antara tekanan aorta dengan arteri pulmonalis yang baru terjadi pada waktu sistol. Pada saat diastol ini perbedaan tekanan belum ada. Pada saat bayi berusia 2-6 minggu, biasanya terdapat bising continuous atau continuous murmur. Ini akibat adanya shunt dari aorta ke arteri pulmonalis baik pada fase sistolik maupun pada saat fase diastolik. Jadi, terdapat murmur pada kedua fase yang kita sebut sebagai continuous murmur. Jadi, gejala dari paten ductus arteriosus ini tergantung dari besarnya defek. Sehingga keadaan pasien ini dapat bervariasi antara asimptomatik sampai gagal jantung dengan gagal tumbuh atau failure to thrive. Jika defeknya kecil ini biasanya tidak ada gejala sama sekali, tidak ada keluhan sama sekali dan anak tumbuh normal. Tapi kalau misalnya lesinya bermakna, biasanya didapatkan gejala kesulitan minum, toleransi latihannya berkurang sehingga anak itu berat badannya tidak naik-naik dan juga sering terjadi infeksi saluran pernafasan akut. Tanda-tanda gagal jantung pada PDA itu adalah tachypnea, dyspnea, dan takikardi. Biasanya juga didapatkan adanya retraksi suprasternal, interkostal, maupun epigastrium, yaitu distres nafas, dan seringkali juga disertai dengan nafas cuping hidung. Pada kasus yang khas, itu biasanya bisa terdapat nadi yang keras pada keempat ekstremitas yang kita sebut sebagai pulsus celer. Pada inspeksi, biasanya itus cordis bergeser ke kiri akibat dari pembesaran ventrikel kiri. Pada palpasi juga biasanya kita dapatkan trill atau ada getaran bising pada saat sistolik. Pada auskultasi ini bunyi jantung 1 dan 2 biasanya normal, meskipun sulit dideskripsikan karena tertutup oleh bising. Bising akan terdengar paling keras di ICS2, garis sternal kiri yang menjalar sepanjang garis sternal. Kemudian akan menjalar ke daerah infraklavikural dan ke daerah punggung.
Komplikasi yang dapat terjadi pada paten ductus arteriosus adalah hipertensi pulmonal. Kalau misalnya sudah terjadi hipertensi pulmonal, biasanya bunyi jantung 2 teraba keras dengan split yang sempit. Pada palpasi akan didapatkan adanya detak dari katup pulmonar itu, yang kita sebut sebagai pulmonary tapping. Bising yang awalnya continuous murmur ini akan hanya menjadi sistolik, yaitu ketika perbedaan tekanan diastolik antara aorta dan arteri pulmonalis itu tidak ada. Bahkan kemudian bising menjadi hilang karena tekanan sistolik di antara kedua pembuluh darah tersebut sama. Jadi tekanan antara aorta dan tekanan antara arteri pulmonalis itu sama sehingga tidak ada bising. Kita ketahui bahwa bising terjadi jika ada perbedaan tekanan. Prinsip pengobatan adalah penutupan ductus. Jika ductusnya kecil dan tidak mengganggu pertumbuhan, maka penutupan ini dapat ditunda dan elektif tergantung kapan keluarganya mau. Bila ada gejala, misalnya kalau misalnya sudah ada gagal jantung, gagal tumbuh, maka penutupan ductus itu harus segera dilakukan, baik dengan ligasi, biasanya pada bayi kecil, atau pemotongan ductus. Sekarang ini juga ada penutupan ductus tapi tanpa operasi, yaitu dengan kateterisasi intravena. Pada bayi prematur pada usia kurang dari 37 minggu ini cenderung mengalami ductus arteriosus persisten. Ductus ini dipertahankan karena kadar prostaglandinnya masih tinggi. Ductus arteriosus persisten pada bayi prematur ini kita sebut sebagai developmental patent ductus arteriosus. Artinya patent ductus arteriosus pada masa perkembangan. Jadi dia bukan suatu hal yang patologis. Dia adalah suatu hal yang fisiologis karena kadar prostaglandinnya masih tinggi. Berbeda dengan pada bayi cukup bulan yang kita sebut sebagai struktural patent ductus arteriosus. Ini memang karena adanya kelainan pada ductus arteriosus itu sendiri. Pada bayi prematur ini sering terjadi penyakit membran hialin, sehingga ductus arteriosus persisten sering bermanifestasi setelah distress nafasnya itu membaik. Jadi ketika penyakit membran hialinnya sudah membaik, maka biasanya timbullah gejala. Kenapa? Karena masih ada shunt antara aorta ke arteri pulmonal. Jadi darah dari arteri pulmonal itu banyak yang akan ke paru. Bayi yang semulanya sesaknya sudah berkurang akan menjadi sesak kembali, disertai dengan takipnya serta hepatomegali. Kita ketahui bahwa penyebab tidak penutupan ductus arteriosus pada bayi prematur itu akibat dari tingginya kadar prostaglandin. Jadi untuk menutup ductus arteriosusnya, maka kita berikan obat antiprostaglandin, misalnya indometasin. Ini hanya bermanfaat apabila usia bayi kurang dari 1 minggu. 80% ductus pada bayi prematur dapat ditutup dengan pemberian 3 dosis per 12 jam. Namun sebagian akan membuka kembali. Oleh karena itu dianjurkan agar pemberian indometasin diteruskan sampai 5 hari untuk mencegah terbukanya kembali ductus yang sudah menutup. Tapi indometasin ini tidak bermanfaat untuk mengobati ductus arteriosus persisten pada bayi yang cukup bulan karena dia akan tetap terbuka ductusnya karena dia bukan akibat dari tingginya kadar prostaglandin, melainkan karena adanya kelainan struktural pada ductus arteriosus, sehingga kalau pada bayi cukup bulan kita sebut sebagai struktural patent ductus arteriosus. Terima kasih.